jadi momen seluruh warga Indonesia menyambut pemimpin barunya. Nanti di Bandara Halim Perdana Kusuma, ini Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia akan diantarkan dengan Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini momen yang kita nantikan, dilepas secara hormat, dilepas menuju ke tempat menghabiskan waktu purna tugasnya di Solo, Jawa Tengah. Ini jadi momentum yang bersejarah, saudara. Selama 10 tahun terakhir Presiden ke-7 Jokowi memimpin dan saat ini purna tugas Presiden Prabowo Subianto yang mengambil kepemimpinan. Bagaimana PR yang harus dituntaskan, bagaimana pula Presiden Prabowo Subianto mengejawantahkan janji-janjinya, mewujudkan asta-citanya dalam kepemimpinannya yang dimulai 2024 ini. Saya sudah bersama juga dengan analis politik CSIS, Arya Fernandes. Hai Mas Arya. Halo, selamat siang Clarissa. Halo, kabar baik Mas Arya. Ini siang menuju sore yang sangat cerah, panas, tapi warga sangat antusias di sini. Kami pun di sini antusias, Mas Arya pun demikian. Meskipun harus jalan cukup jauh ya karena banyak jalan yang diblokade. Nah, kita sambil melihat ya Mas Arya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita mulai dulu dari prosesi ini. Serah terima tidak hanya dilakukan di Istana Merdeka, tapi diantarkan dengan hormat. Sampai Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Jakarta, meninggalkan pusat pemerintahan yang selama 1 dekade ini dijadikan tempat untuk mengabdi kepada negara. Nah, bagaimana Mas Arya melihat proses ini? Saya kira ini tradisi yang baik ya, yang mudah-mudahan juga pemerintah berikutnya juga melakukannya. Bagaimana Presiden yang sudah dimisioner, yaitu Presiden ke-7 Pak Jokowi dan Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto itu bisa punya hubungan yang baik ya, dan kita melihat bagaimana ini contoh baik bagaimana Presiden dan mantan Presiden punya satu visi ke depan soal pembangunan yang berkelanjutan ya. Juga gagasan-gagasan soal bagaimana membangun dari desa, karena salah satu asta-citanya itu adalah membangun dari desa. Dan situasi ini tentu berbeda dengan situasi yang dulu pernah terjadi dalam transisi politik di kita, yang sebenarnya transisinya berjalan tidak normal ya. Misalnya Presiden Gus Dur dimakzulkan oleh MPR ketika itu dan digantikan oleh Wakil Presiden Bu Mega. Kemudian dilanjut dengan Presiden SBY yang terpilih dalam pemilu presiden pertama tahun 2004. Saat itu juga hubungannya dengan Presiden Megawati juga tidak begitu baik. Nah, hari ini kita melihat dengan baik bagaimana Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 dapat bersama-sama, bahkan Pak Prabowo mengantarkan sampai Halim untuk melepas Presiden Jokowi yang akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Dan saya kira kita sudah memiliki beberapa presiden setelah reformasi, dan saya kira itu baik kalau misalnya Presiden Prabowo bisa menggagas semacam The President's Club gitu ya, yang berisi mantan-mantan presiden ya, yang masih hidup sekarang ada Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Mega, ya, yang saya kira dengan beberapa presiden yang masih hidup, saya kira tentu kalau ada semacam President's Club gitu ya, di mana mantan-mantan presiden dapat bertemu dalam satu forum dan saling berbagi ya. Dan The President's Club ini juga bisa mengelola rivalitas yang terjadi di antara masing-masing presiden. Nah, bagaimana menempatkan peran Presiden Prabowo Subianto dan juga hubungannya dengan presiden terdahulu, presiden yang sudah purna tugas. Kita akan bahas usai jeda, Mas Arya, sambil kita juga akan terus mengawal prosesi mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi untuk kembali ke Solo, Jawa Tengah dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV.